Oke, selamat sore. Oke, kita ketemu lagi ya, teman-teman ya. Baik, hari ini ada beberapa hal yang mau kita bahas ya. Satu tentang optimisme yang mungkin sudah mulai menyebar di di mana-mana lah. Teman-teman pasti tahu lah ya. Apalagi indeks itu 3 hari, jadi Senin, Selasa, Rabu termasuk hari ini naik. Ya naik berapa ini? Naik dari sudah naik hampir 5,5%. Jadi ya pasti ya mulailah orang-orang mulai euforia dan sebagainya kan. Mulai apa namanya? Mulai mencoba untuk kembali quote and quote ya, FOMO ya. Mulai ya. Pokoknya itu udah mulai banget ya. Bahkan teman-teman mungkin udah lihat bahwa ada ini ya, ada yang sudah bilang bahwa indeks harga saham gabungan akan ke 12.000. Ya sebenarnya dia mau ke berapapun, kalau ekonomi bagus, kalau yang IPO banyak, pasti akan ke sana. Apalagi kalau misalnya diisi oleh emiten-emiten yang berkualitas. Ya, kalau dia di indeks harga saham gabungan kalau diisi dengan emiten-emiten berkualitas yang naiknya bukan karena karena ini gitu ya, cuman karena doang, tidak ada fakta di lapangannya, itu pasti indeks kita itu bisa aja menyaingi apa apa itu namanya Hong Kong, termasuk di dalamnya adalah kayak Shanghai segala macam, itu pasti bisa lewat ya. Tapi kita mau lihat dasarnya apa gitu ya. Secara teknikal kita bisa lihat sampai ke 12.000 itu bagaimana. Yang digunakan oleh ini ya untuk memproyeksi ya. Ini kita bukan meramal ya, sedang memproyeksikan secara teknikal itu kira-kira indeks itu kok bisa dikatakan ke sekitar 12.000 itu gimana. Ya rata-rata karena ini indeks itu sedikit lagi mau all time high. Jadi karena all time high kan kita nggak bisa itu ya, nggak bisa memetakan di mana mungkin indeks akan berhenti dan lain sebagainya kan. Jadi yang digunakan oleh mereka adalah menggunakan Fibonacci extensions ya. Ya kalau lihat ini adalah pergerakan ininya, pergerakan indeks kemarin ya, pergerakan indeks sebelum koreksi. Nah, kemudian ini adalah koreksinya. Maka kalau teman-teman lihat ya, kalau kita proyeksikan, maka teman-teman akan lihat dia ada di sekitar 12.800 ya. Saya keluarin 0,5-nya mana. Nah, ya, jadi area itu yang sedang akan dituju karena itu apa disebut sebagai golden zones ya. Golden zones-nya indeks harga Fibonacci kan. Jadi itu ada di daerah sekitar berapa ini? 12.500 sampai 13.000. Ya, jadi kalau ini kita proyeksikan ya kurang lebih dapatnya segitulah. Plus minus ya, plus minus. Karena sebentar. Ya, kurang lebih plus minus ada di daerah sekitar 12.500 sampai ke 13.000. Tapi ini ingat ya, pergerakan indeks menuju ke sana itu bukan berarti akan jadi mulus ya, akan jadi pokoknya udah langsung satu sekali roket gitu breng gitu 12.000, enggak ya, dia pasti akan terjadi gonjang-ganjing di sini ya. Kemudian habis itu indeks bisa sampai ke sana, syaratnya banyak ya. Salah satu syaratnya itu adalah perekonomian kita harus bagus, kemudian memang pergerakan saham-saham yang ada di dalam indeks harga saham gabungan itu benar-benar pergerakan yang bukan pergerakan semu, bukan karena digerakkan oleh hanya karena narasi kayak kemarin ya, konglo-konglo itu sedang mengincar MSCI dan lain sebagainya, kemudian habis itu bakar indeksnya ya. Tidak seperti itu ya. Pergerakan indeks menuju ke sana ya mungkin mungkin ya, kalau cuma buat pergerakan harga ya oke lah gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia mau stabil benar-benar bisa sampai ke atas ya, itu harus didukung oleh, harus disupport oleh fundamental. Jadi kalau dibilang fundamental is dead, enggak. Ya, sudah pasti tidak. Kalau kita minjem lah, ya, minjem kata-kata Peter Lynn kan, di dalam setiap ticker-ticker saham yang ada, ticker itu bukan ticker yang lu pakai buat duduk ya. Ticker, ticker ya. Jadi yang empat huruf itu ya. Ya, nama-nama saham itu ada perusahaan yang eksis. Ada perusahaan yang eksis, yang nyata, yang melakukan operasinya. Itu yang lu mesti lihat gitu. Jadi bukan karena nanti dia merger, dia backdoor, ya, dia ini itu segala macam. Ya kemudian habis itu ngapain dia? Ya udah pasti nanti habis itu rontok kan. Kenapa? Karena yang mau dilihat pasar, yang mau dilihat oleh harga adalah seberapa stabil dia bertahan di daerah situ. Sehingga memang memang saham ini bisa dihargai segitu.
Gitu ya, ambil contoh ya, kan kan banyak ya, banyak banyak komentar ngomong begini lah, "Ah, news itu kan bisa bisa dipesen, ya, news itu kan bisa dibuat, dibayar ya, media-media itu bisa dibayar untuk bikin news-news begini," ya. Betul, ya itu nggak salah, memang di lapangan itu begitu. Ya lo ada duit pasti bisa lah dilakukan ya. Tapi masalahnya adalah news seperti itu yang kita cari. Pasti bukan kan? News yang bisa menggerakkan life cycle perusahaan. Itu yang seperti Peter Lynn bilang, di balik ticker-ticker itu, 4 huruf yang sering teman-teman ketik itu ada perusahaan, ada manajemen yang sedang berjuang ya untuk menggerakkan operasional perusahaannya. Ya itu yang kita sebut sebagai life cycle dari company itu. Jadi news yang kita mau itu adalah news yang bisa menggerakkan life cycle dari si company itu. News life cycle-nya seperti apa ya? Salah satu ya adalah turnaround, cyclical kah atau startup. Itu yang mau kita incar loh. Jadi bukan asal news, oh nanti dia akan ini ya akan diakuisisi, nanti habis itu nanti dia akan di backdoor ya, kemungkin apa potensi besar nih akan di backdoor atau apalagi ada news yang ngomong nanti saham ini akan menuju ke 200.000 ya harganya itu akan dipacu akan dibikin ke 200.000. Nah lo makan news-news seperti itu kan kita nggak bisa lihat progresnya. Betul nggak? Ya, ambil contoh misalnya, contoh sederhana aja misalnya contoh kayak Inet. Ya Inet hari ini naik. Kenapa dia? Kenapa dia naik? Apakah karena dia sudah dapat uang dari right issue, kemudian nerbitin obligasi, kemudian mungkin obligasinya nanti laku dan sebagainya. Kemudian habis itu dihargai. Tidak, karena ada aksi korporasi yang dilakukan. Hari ini kan ada news ya mengenai Inet kan. Ya, Inet bilang apa? News itu mengatakan bahwa Inet itu mendirikan atau mengakuisisi perusahaan yang akan diproyeksikan akan masuk ke dalam bisnis data center. Benar nggak? Ya, itu news. Ya, itu news yang kayak begitu yang mau kita cari. Nah, apakah data centernya sudah ada? Belum kan? Pasti belum. Nggak mungkin dengan uang 18 miliar atau 20 miliar itu bisa bikin data center. Ya, pasti ini ada progres lain lagi nih. Nah, itu yang mau kita mau ikutin gitu loh progresnya sehingga oh ya udah berarti kan kita tahu nih Inet setelah dia dapat uang right issue ya sekitar berapa 3, sekian T itu kita udah tahu nih oh sekian T itu dia akan pakai buat ini udah. Nah, itu tinggal kita ikutin progresnya. Progres ini bisa kita lihat gitu loh ya. Nah, kemudian sekarang dia keluarkan sebuah berita tentang, oh dia akan bikin data center, akan masuk ke dalam bisnis data center. Is good nggak? Good. Lu bisa lihat ya, data-data center yang ada, harganya bagaimana. Atau kayak contoh teman-teman lihat DSSA, DCII, atau satu lagi apa data ya. Ya lu lihat harganya bagaimana. Ya, kenapa dia bisa setinggi itu? Karena memang semenarik itu gitu ya bisnis data centernya. Semenarik itu memang iya. Gitu. Itu recurring income-nya itu jelas akan sangat-sangat besar ya, apalagi sekarang zamannya AI. AI ya berarti butuh data center yang mumpuni untuk bisa memproses datanya kan. Ini data center itu kan kayak CPU komputernya kita kan. Ya jadi AI itu butuh data center itu untuk memproses informasi-informasi. Ya, nah news yang kayak gitu yang mau kita cari, oke? Jadi teman-teman lihat gitu ya, jangan asal news, asal berita, ya asal apa ya kita bilang ya, pokoknya kalau gue bilang news ini, lah itu kan bisa di order, bisa di ini segala macam, lah itu news yang tidak kita mau. Kita nggak butuh news yang kita tidak bisa ngelihat progresnya, ya atau mungkin teman-teman lihat apa ya? Oh nih, kayak misalnya nih, sebentar lagi akan ada pengumuman pemenang lelang untuk waste to energy-nya Danantara. Ya itu kan berarti sebuah news yang mau kita ikutin gitu loh. News ini itu bisa jadi berpotensi untuk menggerakkan harga-harga pemenangnya. Ya, nah sekarang masalahnya pemenangnya kira-kira siapa ya? Danantara kan sudah memberikan memberikan ini ya clue ya maksudnya kayak bukan bukan clue sih ya. Kita bilang kriteria kira-kira ini perusahaan-perusahaan apa yang akan dimenangkan gitu lah
Ya, salah satu contohnya misalnya dia bisa memproses, pernah mengoperasikan fasilitas waste to energy dengan kapasitas lebih dari 1.000 ton per hari. Ya, dia pernah. Oke? Nah, kalau dia udah katakan dia pernah, kapabilitasnya itu dia sudah pernah, itu kan sudah menggugurkan banyak sekali saham-saham yang mungkin teman-teman lihat di luar sana kan, ya. Karena ini harus ada kriteria pernah. Itu kan. Nah, dari sini aja lu udah, oh ini news, ini mau gue lihat nih. Berarti gue harus bisa lihat kalau misalnya yang menang itu perusahaan apa gitu ya, dia cari yang lokalnya. Berarti lokalnya itu minimal pernah gitu loh. Ini udah sempat saya bahas kan waste to energy kan. Jadi kalau kalau lu mungkin lu lihat kayak Oasa kenapa dia naik ya itu dia memenuhi kriteria ini salah satunya. Salah satu kriterianya ya. Kemudian habis itu dia bilang memiliki rekam jejak operasi dan pemeliharaan OM ya, OM. Jadi operasi dan maintenance untuk waste to energy. Nah, kalau dia udah memiliki rekam jejak operasi berarti ada beberapa lagi yang masuk nih. Ya, nah yang jadi masalah adalah apakah Danantara butuh dua-duanya atau salah satu. Gitu ya. Ini baru bilang teknisnya kan. Nah, dari teknis aja kalau lu baca berita seperti itu, berarti kita langsung bisa dong kerjaan PR-nya kan. Ya, oh gue breakdown nih. Oh, saham-saham ini nih yang perlu gue incar. Nah, tinggal lihat nanti technical kan. Itu news udah masuk kan? News yang seperti itu yang mau dilihat. Kemudian habis itu kriteria yang kedua adalah kapabilitas untuk finansialnya. Oke, asetnya itu harus lebih dari 2,5 triliun per tahun. Jadi itu harus dilihat dari 3,5 tahun terakhir. Ya, 3 tahun terakhir. Nah, kalau dia ada aset 2,5 triliun, ya lu tinggal langsung lihat dong. Dia punya profil untuk fundamentalnya kan. Ini kira-kira saham-saham apa saja yang punya aset 2,5 triliun untuk 3 tahun terakhir. Ya, apakah saham yang misalnya contoh ya, anggaplah contoh misalnya ABCD yang kemarin baru proklamir bahwa oh dia sudah mulai akan masuk ke dalam apa bisnis waste to energy. Nah, kira-kira dia masuk nggak? Nah, kalau dia baru proklamir, dia mau masuk, ya dia baru mau masuk gitu kan. Berarti kan dia kriteria pernah mengoperasikannya sudah gugur. Dia sudah gugur ya, walaupun ini oke lah perusahaan lokal, jadi mungkin dia bisa kerjasama sama perusahaan luar yang mungkin sudah pernah di situ. Oke, jadi ini adalah operator untuk waste to energy yang sekarang daftar itu kalau nggak salah kemarin itu berapa ya kita bahas ya 24 atau 28 proposal perusahaan yang sudah masuk ke situ. Ya, kalau lu lihat yang masuk ke dalam situ, kita mungkin udah bisa menduga-duga lah siapa aja kan kita udah ini ya, udah memilah kan. Ya, nanti kalau diumumkan, ya, udah pasti ini nih gitu. Nah, kalau dia udah punya kriteria lebih terbuka seperti ini, kita otomatis bisa bisa lihat lebih jauh lagi ya, punya ekuitas lebih dari 700 miliar. Pendapatan kumulatif itu ada di sekitar 900 miliar dalam 3 tahun terakhir. Terus rasio utang sehat. Ya, berarti kurang dari 1/4. Kurang dari 1/4. Berarti ya kalau DER-nya itu masih di daerah 3, ya di daerah 3, 3, mungkin masih masuk di situ. Ya, tapi kalau misalnya dia bisa lebih sehat lagi, pasti akan jauh lebih bagus kan? Itu kriteria. Nah, itu adalah sebuah news yang lu mau cari. Sehingga nanti lu bisa nanti tinggal lihat kan, oh ini kira-kira fundamental perusahaan mana yang memenuhi syarat ini ya. Kemudian habis itu kita lihat teknikalnya. Kira-kira gue bisa masuk daerah mana nih? Itu yang kita sebut sebagai trading system. Itu yang kita sebut sebagai news. Katalis yang mau kita cari, kriteria katalis yang mau kita cari. Jadi bukan asal pokoknya kita baca aja berita, oh berita begini. Kok keluar berita kemudian habis itu harga sahamnya turun ya. Oh berarti sell on news segala macam. Kita nggak butuh yang kayak gitu. Ya, kita butuh adalah progresnya. Lu tahu dong perusahaan ini seperti ini. Nah, progresnya seperti apa? Itu yang lu cari beritanya. Oke, ya kurang lebih paham lah ya. Saya nggak akan bahas terlalu banyak tentang news itu. Ini juga soal indeks harga saham gabungan sampai ke 12.000 ya itu kurang lebih ya ini jawabannya.
Ya, kira-kira proyeksinya gimana ya? Proyeksinya begini. Tetapi masalahnya untuk mencapai ke sana itu dia butuh proses. Ya, nggak mungkin langsung tegak lurus. Kalau tegak lurus, turunnya juga akan tegak lurus. Nah, jadi nanti muncul lagi pertanyaan. Jadi kalau misalnya proyeksi sampai ke 12.000, apakah ya fase distribusi yang kita sudah lihat dari indeks harga saham gabungan berarti tidak berlaku dong. Teman-teman bisa menggunakan analogi adalah base on base. Jadi ada satu strategi namanya base on base. Kan bisa saja indeks harga saham gabungan kita ngebase dulu. Ya, ngebase dulu atau mungkin nanti akan ada breakdown ya, tapi ini mungkin saya juga mesti ingatkan adalah pada saat indeks kita turun, ingat turunnya indeks itu tidak akan lama-lama. Oke? Tidak akan lama-lama. Rally-nya justru yang lama. Rally-nya justru yang panjang, turunnya justru malah tidak lama. Oke, jadi kalaupun ya, nah ini nanti kalau misalnya nih ya, terdeteksi fasenya itu benar, ini distribusi, kemudian dia turun ya. Turunnya ini ingat sekali lagi tidak akan lama dan itu adalah proses ya, proses pergerakan harga menuju ke targetnya. Itu proses. Jadi prosesnya tidak mungkin tegak lurus begini. Tidak mungkin. Dia pasti gonjang-ganjing. Kalaupun oke bagus tidak ada koreksi, tidak ada dia membentuk base untuk distribusi. Kalaupun tidak ada, maka teman-teman akan lihat akan ada struktur yang terbentuk di situ. High high, high low, high high, high low, high high, high low. Dia pasti akan ada penurunan karena jelas akan ada profit taking kok. Itu ya. Jadi kalau lu lihat ini ya udah kayak gitulah ya kurang lebih. Nah, jadi newsnya juga sama. Kalau lu lihat 12.000 jangan langsung euforia. Ya oke 12.000 kita seneng ya. Semua pasti seneng ya. Oh, tapi jangan sampai tiba-tiba jadi optimis. Kemudian habis itu udah langsung kayak gila-gilaan gitu ya. Enggak seperti itu. Kita balik ke trading system kita. Jangan lupa. Ya dengan ada trading system, lu tahu kapan ngambilnya. Ya, lu kapan ngambil barangnya. Jadi contoh misalnya ya ini sekarang gue masuk sini ya. Lu bisa ambil bumi di mana? Ambil bumi daerah sini, daerah sini. Ya, bukan daerah sini. Oke, ini gue udah ngomong berkali-kali lah ya. Itu udah banyak video-video yang tentang ini ya. Ya, nah sehingga ngambil lagi kapan nih? Ngambil lagi di sini. Oke, ngambil lagi di sini. Itu pun kalau katalisnya utuh ya. Kalau katalisnya sudah nggak utuh ya kita nggak ngambil. Oke, tapi karena katalisnya masih utuh ya, jadi kita masih bisa nungguin di daerah dia pullbacknya kan. Tapi yang pasti adalah tidak dipucuk. Oke, kalau lu punya trading system maka lu tahu bahwa oh gue nggak mungkin ngambil di pucuk. Ya kita tungguin dia turun. Ya tungguin dia turun saja. Ini teman-teman mungkin bisa lihat lah. Ini betapa FOMO-nya ya. Betapa FOMO-nya para retail-retail dari situ. Nah, pada saat ini apa yang kita lihat? Ya, gue nggak masuk. Oke, gue nggak masuk pada saat dia rally pertama. Nah, kenapa kita nggak masuk? Karena ada yang nggak cocok sama trading system saya. Salah satunya adalah si Aceng sama si UBS itu kan. Ada masalah di situ. Jadi buat kita, buat gua, karena trading system gua, gua nggak ikutin, ya. Tetapi gua ikutin kapan? Setelah masalah yang tadi yang jadi masalah buat trading system saya itu selesai. Lu bisa lihat Aceng itu sekarang udah di bawah 3% kan. UBS ya kita belum dapat laporan kan. Ya, kemudian habis itu si TGIL itu juga udah selesai lah ya. Itu gampang lah. Yang penting si Aceng sama si UBS itu udah kecil banget. Ini kalau sampai nanti dia masih beberapa juta lot lagi dia keluar, itu harusnya udah mulai akan selesai gitu kan. Nah, karena dia udah selesai, kemudian trading system saya mengatakan bahwa dia ada di tempat yang lu mau. Nah, kita ambil. Oke. Jadi agar kita bisa trading system itu agar kita bisa beli bumi di daerah harga-harga yang optimal. Jadi bukan daerah-daerah di mana ya retail FOMO, kita FOMO gitu. Enggak. Oke? Jadi agar kita bisa beli raja di tempat-tempat yang optimal. Lu tuh bisa lihat ya. Apa yang kita koleksi, raja itu kita baru koleksi beberapa hari yang lalu. Gua nggak tahu teman-teman, kita Senin kan masih membahas soal raja ya, Senin yang lalu kan. Kita masih membahas soal raja. Ya, kemudian habis itu kenapa raja? Kenapa raja itu kok kayaknya dijauhin banget. Kita juga udah tahu ya. Maksudnya bukan udah tahu. Ya salah satunya adalah ini, mina, padi ya. Itu masalah. Karena sedang di itu kan, sedang
diselidiki lah ya. Udahlah, itu kita nggak nggak ngomongin terbuka ya. Oke. Nah, jadi agar kita bisa beli raja di daerah-daerah optimal. Ya, jadi bukan beli di daerah pucuk, bukan beli di daerah pucuk. Oke? Nah, kemudian habis itu apa? Teman-teman mungkin bisa lihat si Nona ini. Nona ini sampai sekarang masih berdiri tegak ya. Ya, sampai hari ini masih berdiri tegak. Nah, orang-orang udah mulai FOMO pada si Elsa ini. Tetapi kita masuk di mana? Kita masuk di daerah-daerah yang optimal. Ya, daerah-daerah yang optimal. Daerah itu apa? Daerah optimal ya berarti ada di dalam trading sistemnya kita gitu loh. Ya, ada di trading system. Jadi bukan ngejar. Ya, sistem kita adalah bukan mengejar. Lalu bisa lihat ya, kapan kita beli aman mineral? Kapan kita beli aman mineral? Yaitu di daerah sini sama beberapa hari yang lalu pada saat penurunan indeks. Ya, ini daerahnya yang kita beli. Nah, ini kalau lu nggak beli, nggak ada trading system kita di daerah sini. Tidak ada masalahnya. Tidak ada yang kita tahu bahwa dia akan selesai di daerah situ. Mungkin oke lah, lu punya stopping volume, lu punya selling climax, dan lain sebagainya. Tapi gue yakin banget kita nggak mungkin ngambil daerah situ. Ya kan? Nah, karena itulah makanya, karena dia naik, dia bergerak naik, ini kan ini bagian dari trading framework-nya kita ya. Karena dia naik, di situ pasti ada katalisnya. Di situ pasti ada katalisnya. Nah, kenapa katalisnya naik? Ya, kenapa dia bergerak naik? Nah, dengan kenaikan yang pertama ini, maka kita tahu bahwa ini market maker sudah ada di dalamnya, karena itulah maka harga bergerak. Nah, harga bergerak kenapa? Oh, karena ada katalis begini gini gini gini. Nah, jadi apa yang kita lakukan ya? Karena dia udah naik ke atas, kita akan tunggu dia pullback. Pullbacknya harus sehat. Ya, pullbacknya harus sehat. Karena itulah makanya kita harus tunggu di mana nih? Ya, untuk harga optimal pada saat dia pullback. Nah, dia masuk ke daerah-daerah yang kita mau. Karena dia masuk ke daerah situ, kita ambil. Kalau dia nggak masuk ke daerah situ, kita nggak ambil. Oke, ya. Nah, agar kita bisa juga ya kalau trading sistemnya ya, kalau lu punya trading system, agar kita bisa beli inet beberapa hari yang lalu. Kita bisa beli inet ya. Inet bisa dibeli di bawah, bisa beli di bawah. Ini kan berarti inet yang tahun lalu ya, yang pembelian di daerah sini ya. Inet tahun lalu, kemudian habis itu dia naik. Ya, kemudian nah ini juga sama ya. Saya nggak beli inet. Kenapa saya nggak beli? Karena proses kenaikan ini karena adanya corporate actions, yaitu right issue. Ya, right issue dia naik kan. Nah, tapi kita lihat right issue-nya berhasil apa enggak. Nah, yang kita lihat ternyata right issue-nya berhasil. Karena right issue-nya berhasil, maka jaminan buat kita, dia punya cash kan, jaminan buat kita bahwa proyek-proyek itu pasti akan jalan. Proyek-proyek ya, proyek tadi kabel yang di Bali dan NTT itu udah pasti akan digali. Kemudian habis itu penyewaan kabel laut dari Jawa ke Kalimantan itu pasti berlaku kan, kayak gitu-gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah kayak data center segala macam. Kita tahu dia akan berlaku kan. Nah, karena itulah makanya karena katalisnya masih utuh, kemudian pullback-nya ya puji Tuhan ya, karena MSCI itu dia pullback ke arah yang kita mau. Nah, karena dia pullback ke area yang kita mau, maka kita buy. Jadi kita tidak buy pada saat dia ada di daerah pucuk, ya. Jadi dengan trading system lu bisa gitu loh. Lu bisa beli di harga optimal. Kita bisa beli DKFT, ya. DKFT mungkin teman-teman tahu lah ya, di 2 tahun yang lalu DKFT itu hampir 1000% lebih ya. Ya. Nah, kita beli di daerah mana? Ada harga-harga optimal untuk kita buy. Itu lu nggak ada yang trading system, lu bisa lihat pola yang berulang ini semua gue mencoba untuk kasih teman-teman lihat bahwa ini cuman menunggu pola yang berulang. Itu trading sistemnya kita. Jadi sebagai seorang trader, ya sebagai seorang trader, yang lu lakukan adalah bereaksi. Jadi lu reaksi pada saat trading system lu memberikan alert, memberikan sinyal, bukan jadi tukang ramal. Gue juga nggak tahu apakah DKFT akan jalan atau tidak. Ya kan, gue juga nggak tahu Inet akan jalan apa enggak. Gue juga nggak tahu bumi akan kembali lagi nggak apa enggak gitu kan. Gue juga tidak tahu aman mineral akan balik lagi apa enggak. Gue nggak tahu. Yang gue tahu itu adalah trading system gue memberikan alert. Ini harga optimal loh. Ya, karena itulah gue reaksi. Ya, gue bereaksi di daerah situ. Oke ya. Nah, karena
setelah itu ngapain ya? Gue tinggal ikutin dengan trailing stop. Gue ikutin dengan pergerakan harganya. Dia mau lari kemana? Ya udah itu urusan market, bukan urusan kita. Yang kita lakukan adalah menjaga agar apa yang sudah menjadi keuntungan kita tidak hilang. Itu trading system. Ya, jadi lu bisa melihat pola yang berulang itu. Ini bukan bukan karena gue pinter, cuman karena gue konsisten aja sama disiplin begini aja gitu loh. Ya, apa yang lu lihat lagi ini misalnya contoh satu lagi apa nih? Humi misalnya. Ya, Humi ya teman-teman ini mungkin sekalian ya karena kita bahas Humi ya. Gue taruh di sini ya. Kemarin kita bahas tentang saham-saham selektif yaitu di mineral ya, mineral dan daerah-daerah komoditas ya. Berarti kalau lu masukin sektornya itu mungkin ada di sektor bahan baku ya, sektor basic material ya. Nah, kalau itu lu udah punya, nah next next ya, next lu mungkin bisa lihat perkapalan. Ya, lu bisa lihat perkapalan ya, tinggal cari dia punya setup ya. Ada nggak daerah-daerah yang apa ya setupnya masuk ke dalam trading system teman-teman. Kalau bisa masuk ya udah, itu mungkin akan jadi sektor selanjutnya untuk bergerak. Ya, sekali lagi mungkin karena ya sekarang lu lihat lah ya, selama selama apa selat Hormuz ya, yang itu yang di Iran itu masih diblokir, kemudian habis itu yang Venezuela itu bermasalah, ya kebutuhan kapal itu pasti akan lebih banyak. Kenapa? Karena apa jalan kapal itu loh harus lebih panjang. Ya, jalan kapal harus lebih panjang. Ya, nah kalau dia jalan kapalnya harus lebih panjang, otomatis kan kapal-kapal yang keluar itu apa untuk sampai ke mungkin pelabuhan-pelabuhan yang dituju itu kan lebih lama kan. Nah itu salah satu sebab kenapa yang perkapalan ini itu bisa ini ya harganya meningkat. Ya kemudian habis itu ya mau nggak mau kalau lu kapalnya nggak banyak ya udah lu nggak mungkin tidak bisa keluar banyak-banyak gitu kan. Ya, nah kemudian habis itu faktor luar ya. Kemudian faktor dalam negeri itu sendiri itu memang sudah ada genjotan kebutuhan kapalnya juga sangat tinggi ya. Salah satunya adalah yang mineral tadi, tambang-tambang itu. Kemudian habis itu LNG ya itu sedang digenjot sekali. Kemudian habis itu kita lihat MBG ya MBG. Jadi kebutuhan ini ya, kebutuhan untuk sayur, mayur, lauk pauk segala macam itu butuh gede banget. Karena negara kita negara kepulauan ya kepulauan jadi otomatis lu nggak mungkin ya, bawa-bawa itu pakai 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 pesawat lah nggak mungkin jadi otomatis mau nggak mau harus lewat laut ya jadi ya makanya kenapa sektor ini ya mungkin mungkin bisa bisa menjadi sebuah ini ya sektor selanjutnya setelah mineral ya nah nanti kita lihat lagi sektor selanjutnya itu apa ya nah itu bisa 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 menjadi pertimbangan teman-teman nah teman kalau kalau lihat Humi nanti kita lihat ya, kita masih bisa beli apa enggak ya. Tapi kalau teman-teman lihat Humi, kita tahu bahwa di mana kita beli. Ya, di mana kita beli. Ini kita kan sempat sempat dapat sekali kan. Kemudian habis itu dia sempat turun ke bawah. Nah, ini masih bisa teman-teman buy. Kemudian di sini masih ada yang kita sering sebut sebagai money spot. Ini kalau dipanjangin itu menjadi VCP. Oke, nah habis itu dia naik. Nah, pada saat dia naik, udah kita udah nggak ngejar dong. Lu harus udah di dalamnya kan. Next habis itu ngapain? Kalau semua katalis masih utuh, lu masih bisa tunggu dia pullback lagi. Ya dan ya puji Tuhan lagi ya MSCI itu membuat saham ini ada di area harga yang kita mau. Ya, jadi ada harga optimal ya. Kemudian habis itu ya itu kebetulan kalau lu lihat dari itu trading system kita, ya memang itu ada di daerah situ. Ya mungkin ya memang dia sempat turun lebih jauh ya. Sempat turun lebih jauh. Jadi ini kita sebutnya sebagai deep pullback ya. Deep pullback ya. Memang deep pullback kita nggak mau. Tetapi habis itu lu bisa lihat ya setelah dia pullback ya setelah dia pullback mungkin lebih di dalam pullbacknya dalam terus habis itu naik kemudian habis itu dia sempat pullback lagi retest lagi kan ke area tersebut. Nah di situ makanya itu menjadi tempat buat kita bisa collect. Oke, nah jadi teman-teman kalau lihat ya dari semua contoh-contoh, kalau lu mau contohin lebih banyak lagi. Ya masih banyak. Lu kayak misalnya kayak WiFi, lu masih bisa lihat SMDR, lu masih bisa lihat apa lagi ya saham-saham yang nggak liquid juga banyak ya. Kayak BKSL ya BKSL mungkin agak deep ya untuk pullbacknya ya atau mungkin teman-teman bisa lihat kayak GTSI kan sama Humi itu kurang lebih pasti sama ya atau saham-saham berkapal yang lain ya
banyak kali. Itu makanya kenapa saya tunjukin ini, karena teman-teman bisa lihat ya, yang kita masuk itu ya polanya sama. Ya polanya sama, setup itu cuma ada 4 kan. Ya cuma ada 4. Satu adalah money spot, yang kedua adalah comet, yang ketiga itu adalah ini ya pullback, kemudian habis itu yang keempat itu adalah V-shape. V-shape dan hold ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya lihat V-shape dan hold, ini pasti akan banyak sekali ya, banyak sekali yang soal V-shape. Banyak. Karena apa? Karena penurunan dari indeks kemarin itu akan melahirkan ya pasti akan ada V-shape-nya lah. Ya, termasuk teman-teman mungkin lihat ya, ini mungkin sekalian ya kita sebut ya. Kayak Toba misalnya ya. Toba itu kita nggak tahu ya. Kalau lu cek beberapa hari ke belakang itu pasti banyak sekali yang kolek ya. Ya, turunnya juga udah lumayan, turunnya juga lumayan ya. Apakah dia akan berhubungan dengan si waste to energy atau mungkin dia akan berhubungan dengan tempat yang lain. Ya, cuman ya ini teman-teman harus garis bawah ya. Gue sebutin Toba bukan berarti ya teman-teman nanti serbu, enggak juga ya. Teman-teman harus cek dulu, harus bikin PR-nya dulu ya. Kenapa Toba ini? Ya, kenapa Toba ini? Berarti kan pada saat dia di area-area area-area yang kita mau itu ada hal-hal yang perlu kita cari kan, ada indikator yang perlu lu konfirmasi kan. Oh, bener gak gitu. Ya, kalau lu bisa konfirmasi itu, nah ini yang menjadi apa kita bilang ya, em, lebih pede lu masuk ke dalam setup tersebut. Oke? Ya, nah setup-setup ini sekalian ya, gue promosin ya. Setup-setup ini lu nggak perlu harus pelajari dengan 20 juta. Ya, lu nggak perlu harus lu nggak perlu harus keluarin sampai 20 juta. Kalau dulu mungkin iya kita kita punya program sampai 2 bulan ya. Dulu ya karena memang belajar Wyckoff itu tidak bisa lu lakukan dalam seminggu 2 minggu kan. Ya. Oke. Nah, ini untuk coaching kelasnya kita cuman 7 juta dan itu sampai 28 Februari ya. Fasilitasnya ini yang mungkin agak berbeda. Saya bikin agak berbeda dengan coaching kelas sebelumnya. Di sini begitu teman mendaftar itu udah langsung kita masukin ke dalam grup ya. Dan dalam grup itu lu udah bisa Q&A, kita mungkin bisa bedah porto segala macam daerah-daerah situ ya. Nah, yang kemudian yang membedakan nanti dengan itu ya, dengan e-course adalah teman-teman pasti dapat e-course-nya ya, yang 30 modul untuk videonya. Jadi agar teman-teman seenggaknya ini lifetime ya. Lu bisa putar ulang ya, lu bisa putar ulang. Nah, selama mungkin kelas yang belum mulai, teman-teman juga udah langsung dapat akses itu untuk teman-teman pelajari juga. Ya, 30 modul doang. Jadi ada sekitar 30 plus video lah ya. Kemudian ada live Zoom setiap Senin. Kalau Senin itu tentatif ya. Senin itu kalau misalnya ada itu kita adakan. Kalau enggak ya memang kita enggak ngadain di Senin. Tapi Rabu sama Jumat teman-teman bisa ikut live yang seperti ini ya. Live seperti ini. Kemudian di situ ada coaching live-nya. Ya, live-nya setiap Sabtu itu pagi hari dari jam 9 sampai jam 1 siang. Yaitu sekitar 4 kali. Di sini mungkin karena live ya, live otomatis kita bisa tunjukin lebih ini ya, lebih clear lagi untuk saham-saham yang lebih update. Kalau yang di e-course itu mungkin ya saham-saham yang lama ya. Tapi dengan adanya coaching ya otomatis kita mengupdate saham-saham tersebut ya, termasuk di dalamnya pasti akan ada rekomendasi saham. Tapi ini jangan menjadi patokan ya. Ya, saya selalu mau tekankan adalah jangan mengharapkan rekomendasi-rekomendasi terus ya. Tapi teman-teman dari kelas coaching ini diharapkan lu bisa nge-grab itu sendiri ya. Oh, nanti saham ini, kemudian habis itu, oh ini loh ya setup-setupnya segala macam. Itu yang kita harapkan ya. Beda portofolio ya karena memang pasti teman-teman dari ini ya, dari sebelumnya pasti mungkin ada yang nyangkut ya kayak ada yang sampai 32 saham di dalam portonya sampai gue bingung gitu ya apa yang mau dia lakukan gitu kan. Ya, nah ini yang saya bilang tadi membedakan untuk yang grup-grup coaching sebelumnya. Kalau teman-teman daftar sekarang itu langsung kita masukin ke dalam grup. Jadi nanti di grup itu ya kita bisa langsung Q&A, bisa diskusi dan sebagainya. Itu ya. Jadi ingat ya dengan 7 juta. Oke. Nah, kalaupun ini wah gue nggak punya segitu ya karena gue nggak bisa ini kan mungkin oke gue nggak perlu ikut coachingnya. Nah, teman-teman bisa mengambil paket e-course-nya doang.
Karena paket e-course-nya itu adalah sekitar 2 juta sekian lah, 2 jutaan ya. 2 jutaan kalau teman-teman menggunakan promo mastering trading. Ya, itu sama ada 30 modul sendiri ya. Teman-teman mungkin nanti bisa lihat di tradinginstitute.com. Ya, teman-teman nanti bisa cek di daerah situ. Jadi modulnya itu udah komplit di situ ya. Cuman ya mungkin ini jadi istilahnya teman-teman belajar mandiri lah ya. Belajar mandiri tapi ya itu semua contoh saham-saham, contoh setup segala macam itu semua udah di situ. Jadi ada sekitar 30 modul di daerah situ, ya lu bisa pelajari, yaitu sekitar sekitar 2 juta. Nah, next habis itu nanti kalau teman-teman lihat, gue pengen gabung ke coaching, nah itu tinggal nanti bayar sisanya aja. Ya, itu kurang lebih ya. Jadi untuk coachingnya gue balikin, oke, gue balikin. Nah, jadi itu kurang lebih untuk hari ini teman-teman. Jadi yang mungkin yang gue mau sampaikan tadi ya soal news ya apa yang lo mesti cari newsnya. Jadi bukan sembarangan newsan gitu ya berita apa gitu dan sebagainya. Itu yang teman-teman harus lihat. Kemudian habis itu soal setup. Ya saya mau tekankan sekali ini ya kalau lu belum punya yang namanya trading system minimal bikinlah. Minimal adalah sesuatu yang membuat lu bereaksi gitu loh. Jadi bukan bereaksinya itu karena, saham ini naik ya, saham ini akan arah nih, ya berarti kan gue harus kejar, gue harus bagaimana? Enggak, bukan jangan seperti itu. Jadi contoh misalnya kayak hari ini hampir rata-rata hijau. Ya lu mau lihat Inet lah, lu mau lihat Bumi lah, lu mau lihat apalagi saham-saham ya kayak misalnya Raja lah segala macam kan, itu semuanya hampir boleh bilang hijau. Ya, jadi akhirnya mata lu hijau. Karena lu nggak punya trading system, lu cuman mau, yang penting ikut aja. Nah, habis ikut jadi lu bingung kan? Ya, ini gua udah masuk di dalamnya nih. Besok kalau dia turun bagaimana? Kayak contoh Raja naik hampir 20%, 20% lebih kan? Itu pasti akan ada koreksi. Ya, pasti akan ada koreksi kan? Nah, cuma memang turunnya itu udah lumayan. Ya, kalau lu lihat Raja, turunnya udah lumayan. Ya, ini kan dipaksa kan. Ya, dipaksa turun oleh market kan. It's good gitu loh, oke? Nah, karena dia dipaksa turun oleh pasar, kemudian habis itu ya kita tinggal lihat katalisnya semua masih utuh nggak? Katalisnya masih utuh semua nih. Begitu katalisnya masih utuh semua, apa yang lo lakukan? Yang gue lakukan adalah ya gue menunggu di daerah yang gue mau. Ya, dan kebetulan dia masuk gitu loh. Kebetulan dia masuk. Nah, begitu dia masuk, kita melakukan konfirmasi kan. Pada saat dia masuk itu konfirmasi, pop 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 gitu lah. Lalu konfirmasi ya misalnya kayak volume lah ya. Nah, volume di daerah sini gimana nih? Waktu dia turun volumenya kecil ya. Waktu dia naik ini volumenya mulai membesar nih. Ini kan adalah ciri dari bullish activity kan, ya, yaitu salah satu modul di course kan, volume pair analysis kan. Nah, kalau teman-teman lihat ya kemudian lihat teknikalnya di sini ada gap. Gap ini kan rata-rata itu akan ditutup kan. Berarti kan sebenarnya ini kalau ini ya, kalau cuma main-main kecil lah ya, main kecil ya, ini kalau dia tutup itu udah 50% loh. Gitu kan pasti seneng kan tapi target kita masih di atas ya kalau kalau lihat ini Raja target kita masih di daerah 9.500 itu target jadi karena itulah kita hold. Nah apakah Raja akan langsung to the moon begini enggak. Nah disinilah kenapa kita juga mention mengenai psikologi trading mentalnya lu ya seberapa bisa lu mengholdnya karena lu harus tahu bahwa pergerakan harga itu begini turun naik, turun naik, turun naik, turun naik gitu loh. Yaitu yang sehat. Kalau begini dia naiknya, itu tidak sehat. Ya dia turun juga bakalan kenceng. Ya makanya itu yang teman-teman perlu pelajari. Ya nah setelah lu dapat trading sistemnya, lu mesti lihat mental mental di lapangannya lo. Ya kalau harga itu yang lu harapkan kan begini kan. Ya to the moon kan tapi tidak terjadi seperti itu dia pasti akan naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun nah yang masalah untuk para trader itu adalah mental saat dia turun ini turun gimana ya gua hold nggak ya apalagi mereka yang 1-2% keluar 1-2% keluar 1-2% keluar ya nah ketemu nih gua udah 50% nih
dia turun 10%, lu khawatirnya minta ampun. Padahal semua katalis utuh, semua apa mungkin lu lihat market structure yang semua utuh. Jadi apa yang perlu lu khawatirkan? Gitu ya. Atau contoh nih, ya contoh lain lagi, misalnya contoh kayak bumi. Contoh kayak bumi, ini gue bahas ini doang ya, gue bahas kilas aja lah. Nanti dibilang gue ngeklaim lagi kan. Ya, nih contoh misalnya pada saat dia turun begini, turun kenceng begini, pasti ada sedikit enggak lu khawatir kan. Gue berani ngambil nggak padahal dia ada di daerah yang gue mau nih. Ya, oke nggak apa-apa. Nih lu teman-teman bisa lihat nggak? Dia pullback kembali. Lalu tinggal ambil dari situ juga bisa. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau lihat Porto gua lah ya. Masalahnya adalah bumi itu sekarang di Porto gua itu udah 20% lebih loh. Ya, 20%. Nah, apa yang gua lakukan? Ya gua akan hold kan. Gua pasti akan hold. Karena kalau teman-teman menggunakan metode ini, kita tahu bumi itu baru akan TP di sekitar 550. Oke? Ya, ini kalau metode ini, ya kalau dia berjalan semua sesuai itu kita baru akan TP di sekitar 550. Oke? Nah, tapi kalau lu lihat ini dibilang kecil aja lah ya, gue buat menyenangkan gua gitu kan. Ya, setelah mungkin gue nyangkut di atas dan sebagainya, lu bisa lihat ini ada gap. Gapnya itu berapa? 330 sampai ya 334 lah. Ya, 334. Nah, kalau gua ambil daerah sini, sampai ke 334 itu sudah 46% gap. Ya, gampang nggak? Sebenarnya simple banget kan ya. Kalau lu lihat trading system lu, kalau lu menggunakan gap-gapan ya, gap ini pasti akan ditutup. Apalagi kalau lu lihat apa katalisnya si bumi itu semua masih utuh. Bener nggak masih utuh? Tidak tiba-tiba Salim, oh nggak jadi ah. Atau mungkin pemerintah ngambil alih dia punya tambang, kayak punya UNTR gitu kan. Ya, dan tidak ada yang seperti itu kan. Kalau tidak ada, berarti kan potensi untuk dia balik lagi kembali ke atas itu kan gede. Kenapa? Karena pada saat dia naik ini, dia kan memprice in yang tadi itu kan ya, yang dia beli tambang emas lah, dia beli tambang bauksit lah. Berarti kan dia ada uang semua. Ya, atau teman-teman tambahin lah MSCI lah segala macam lah. Oh, bullshit itu semua ya. Teman-teman tambahin lah. Nah, berarti kan semua itu masih utuh nggak? Ya masih utuh kan, tambangnya masih ada kan, ya cuman dia masih belum beroperasi aja, belum memberikan income buat si bumi ini. Tapi kalau dia semua masih utuh, berarti pasar tetap akan memperhatikan itu nggak? Karena suatu hari, kita tinggal ikutin progresnya ya. Nah, karena suatu hari itu akan menjadi income buat si bumi. Income tambahan untuk si bumi. Benar nggak? Jadi artinya kalau cuma sampai ke 328, udahlah gue tutup mata udah pasti dapet lah. Ya, dan itu udah sekitar 50%. Ya, dulu turun dari bawah ke atas itu sudah minus 50% kan? Dari bawah ke atas nih. Udah minus 50 apa minus 60 lah. Gua ambil dari bawah ke atas itu sudah plus 50%. Ya, lu pilih mana? Lu pilih mana? Kalau lu mau belajar dari si bumi aja ya. Lu ambil di sini atau lu ambil di sini. Gitu. Cuman kan jadi masalah adalah bagaimana cara gue mengukur area itu gitu kan? Ya. Gitu ya, udah gue nggak ngomong terlalu panjang lagi, tapi teman-teman mungkin udah bisa dapat itulah ya. Yang gue mau bahas itu adalah ya itu news yang gue mau cari, kemudian habis itu pentingnya trading system. Kalau kan ada yang ngoceh kan, lu ngapain trading system ya pada saat indeks itu udah bagus, lu merem aja lu udah dapat gitu kan. Nah pada saat indeks turun lu bagaimana gitu loh. Ya justru itu kesempatan ini harga itu sedang ada di bawah semua nih. Harga itu boleh dibilang harga dasar semua. Kan sayang banget gitu. Kalau lu bukan kolek dari sekarang, lu koleknya kapan? Ya nanti udah di atas-atas, baru lu nongol lagi. Lu berarti nggak belajar dari apa yang terjadi kemarin dong. Ini baru berapa hari yang lalu loh. Berapa semingguan, 2 minggu yang lalu loh. Ya, tapi itu ya, saya mungkin harus kita sadari lah ya. Itulah manusia. Ya, kalau udah lewat, yang rugi-rugi ini biasanya dia lupakan. Dia pendam gitu loh dalam-dalam. Kalau bisa jangan jangan keluar lagi deh. Padahal itu loh tempat lu harus belajar. Ya, tempat lu harus belajar. Kayak ini contoh nyata lah. Lu kayak bumi lah, inet lah, wifi lah segala macam. Lu nongolnya kapan? Pada saat dia dipucuk kan.
Ya, nah pada saat dia udah turun ke bawah, lu nggak berani ngambil. Ya, apalagi kalau misalnya nih kan ada ya kan posisi namanya stop loss ya, kalau sampai terpaksa lu cut loss dan sebagainya kan. Pada saat dia udah di daerah bawah dan lu cut loss, ini contoh kayak Bumi lah. Bumi banyak kok, gue terima DM, gue baru cut loss. Hah? Oh, ya udah gitu kan. Ya lu kalau mau buy lah. Nggak berani. Ya nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena trauma. Gue baru cut loss loh. Gue baru cut loss, uangnya baru masuk. Suruh gue beli gimana caranya? Gitu kan. Nah, ini hari ini naik 20%. Udah banyak yang melakukan pembelian. Nanti kalau dia pasti akan turun lagi kok. Begitu dia turun lagi, gimana mentalnya lu? Itu kan udah soal jam terbang ya. Ya, gue nggak bisa ngomong lagi lah ya. Tapi di satu sisi, apa yang gue mau tunjukin di sini, bahwa yang gue lakukan itu cuma mengulangi pola-pola yang sama loh. Ya, mengulangi pola-pola yang sama. Apakah pola ini bakalan 100% win? Enggak. Ya, tetapi yang sudah gue lakukan, ya, itu sudah memberikan hasil positif buat gue. Itu memang tidak 100% win, tapi gue udah tahu di mana gue harus stop. Jadi gue nggak akan tunggu dia sampai minus 50%, minus sampai 80%, 90% baru gue stop. Tidak. Ya, ya, stop loss ini, ya stop loss ya, gue mungkin udah katakan berkali-kali ya. Stop loss itu adalah daerah di mana gue sudah rencanakan rugi gue. Itu adalah daerah gue rugi. Stop di situ. Nah, makanya namanya stop loss kan, berhenti rugi. Bukan cut loss. Kalau cut itu berarti sudah disertai oleh trauma, sakit hati, dan lain sebagainya. Berarti itu di luar rencana, udah pasti. Gitu. Karena itulah makanya di modul-modulnya kita, itu ada money management dan risk management. Yang sering kali orang anggap sepele dan sebagainya. Itu nyelamatin lu loh. Itu nyelamatin lu. Nyelamatin apa? Nyelamatin mentalnya lu, psikologinya lu. Karena itu penting. Pada saat mental lu utuh, mental lu netral, psikologi lu baik, lu bisa mengambil keputusan lebih baik dibandingkan dengan saat-saat lu emosi. Ya lu nggak usah bilang trading lah, lu lihat aja dalam kehidupan lu sehari-hari. Banyak kok yang viral-viral yang sekarang gebukin orang dan lain sebagainya. Kemudian habis itu ngapain? Nah, ya, pada saat dia gebukin orang, otak berpikirnya nggak bisa, nggak mikir, emosi yang ngambil alih kan, ya. Nah, setelah beberapa saat dia nyesel, terus habis itu ngapain? Bikin klarifikasi, permintaan maaf, ya. Dan dasar orang Indonesia lagi, ya, itu pemaaf. Selesai udah, ya. Ya, ya gimana ya? Nggak, udahlah kita nggak bahas itu lah ya. Itu biarkan mereka lah ya. Oke? Ya begitulah kurang lebih. Oke, nah kita bahas ya untuk beberapa pertanyaan yang masuk. MBMA ada katalis apa? Itu kan nikel, Pak. Ya itu kan nikel ya. Nah, nikel itu adalah salah satu mineral kritis yang memang sedang digandrungin di pasar. Ya, kita tahu RKAB untuk nikel itu sekarang tinggal 260 juta ya. Padahal kebutuhannya itu jauh lebih gede daripada itu. Kebutuhan ya untuk memenuhi smelter segala macam. Ya mau nggak mau berarti perusahaan itu harus import. Ya impor dari mana? Impor dari Filipina. Nah, karena kita cuma produksi sekian, otomatis akan ada peningkatan pada harga. Ya, akan ada peningkatan pada harga. Nah, kemudian kebutuhan untuk nikel itu sendiri itu banyak. Stainless steel-nya, untuk EBT-nya, untuk baterai, ya kan? Itu cukup banyak. Nah, MBMA itu kalau saya tidak salah, tahun ini juga akan beroperasi ya. Di Karawang kan sudah mulai beroperasi, itu punya Antam. Kemudian kita tinggal tunggu yang punya batang, ya punya batang. Batang itu kemungkinan besar katanya ya gue nggak tahu. Ini gue juga nungguin ya. Katanya Juni itu sudah mulai beroperasi. Tapi kalau misalnya dia bisa April atau nggak Mei, dia juga mulai akan beroperasi. Otomatis kebutuhan nikel itu untuk di dalam negeri itu pasti tinggi. Ya, jadi nikel ya otomatis pasti udah akan diserbu kan. Ya, nikel termasuk MBMA. Ya, dan kalau lu cari inilah, cari foreign flow untuk MBMA, maka lu akan ketemu ada beberapa broker-broker gede yang sudah ada di MBMA. Ya, jadi ya smart money sudah ada di dalamnya. Nah, kalau lihat ini teknikalnya, ya kita tinggal lihat nih, ada nggak trading system di daerah tersebut? Ada. Ya, kalau kita lihat,
Gua ambil ini ya. Nih kalau teman-teman lihat ya, dia kan berarti pullback-nya deep ya. Pullback-nya deep ya, kemudian habis itu kena EMA 200 lagi kan. Nah, teman-teman mungkin mungkin bisa lihat di sini. Oke, pada saat dia deep pullback, kemudian habis itu ini kan sempat ini ya bikin shadow ya, kena EMA 200, kemudian habis itu naik. Mungkin kita nggak berani beli lah. Secara psikologi gua nggak berani beli. Gua harus katakan begitu. Ya, karena gue manusia. Ya, kalau lu mau bilang gue cupu segala macam, memang itu adalah bagian dari risk management gue. Oke? Nah, yang gue tunggu itu adalah dia pullback. Lu lihat dia pullback gimana? Volume nggak ada. Volumenya kecil kan? Itu kan berarti tipikal pullback yang sehat. Ya, dan dia pullback di area yang kita mau. Udah, ambil dari situ. Nah, jadi apa yang terjadi sekarang? Ya udah, dia udah naik. Dia udah naik ya, ya lu nggak bisa pakai pullback lagi kan? Berarti kan lu harus cari komet di situ. Ya, lu tinggal hitung kometnya. Nanti pakai struktur ya. Di sini sudah break kan? Ya, sini adalah satu, ini dua, ini tiga. Nah, tinggal tunggu dia pullback ini nih. Ya, pullback ini sampai atasnya di mana, pullbacknya kemana. Udah itu adalah tempat lu masuk. Ya, itu gunanya trading system. Jadi lu tahu gitu loh. Oh, gue sekarang berarti gue nggak boleh masuk. Sudah lu nggak boleh masuk, udah karena daerahnya sudah selesai kan. Ya, yang gue lakukan adalah ya gue akan tunggu dia pullback. Ya, gue akan tunggu dia selesai di atasnya di mana nih. Berarti itu adalah titik yang gue mau tungguin nih. Nanti kalau dia break, nah itu gue mungkin gue masuk. Kalau dia pullback, ya lu agresif. Ya, lu ngambil pullback. Pullbacknya itu tidak boleh lebih rendah daripada ini. Ingat, ya berapa ini? Tidak boleh lebih rendah daripada 610. Jadi kalau dia turun sampai ke bawah 610, gagal. Udah selesai, lu nggak usah liatin MBMA. Tapi gue yakin banget kalau dengan katalis yang ada, MBMA tidak mungkin turun sampai ke 610 lagi. Dia pasti naik, kemudian habis itu nanti tinggal lu lihat pullback-nya di mana. Ya, bisa jadi dia pullback-nya cuma sampai ke daerah sekitar 675 sampai ke 700. Ini daerah sini. Ya, saya tinggal tungguin aja. Ya, tinggal lu konfirmasi aja. Ingat ya, pullback-nya harus volumenya kecil. Ini juga naiknya juga masih volumenya belum gede kok. Ya, nanti pasti akan ada volume yang membesar. Ya, nanti dia akan pullback. Lu lihat aja. Nanti pullback-nya kayak gini ya, volumenya harus kecil. Nah, pullback itulah yang lu tungguin. Ya, karena kalau lu siapa tahu dia bisa pullback kembali ke sini. Ya, dia bisa kembali ke area itu akan lebih baik, tapi tidak boleh lebih rendah daripada 610. Oke, kenapa? Ya karena itu adalah strukturnya. Oke, MBMA ya. Ya udah ya, cukup clear ya. Terus BKSL. Nah, kita lihat BKSL. Ini kok gue langsung ke BKSL. Sebentar gue lihat yang lain dulu ya. Oh, Mina Padi PSKT. Mungkin gue tidak akan bersentuhan dengan mereka kayaknya ya. Karena masalah hukumnya mungkin lebih gede ya. Oke, nah sekarang kita lihat BKSL ya. Apa yang kita lihat dari BKSL nih? Itu tadi EMA 200 kan ada di sini ya. Ini mungkin mirip-mirip sama MBMA ya, tapi volumenya nih. Terus lihat ya, ini mirip-mirip sama si MBMA tadi kan. Ya, ini mungkin gua ngambil. Oke, ini pasti gua nggak ambil. Kalau dia turun sampai segitu, gua nggak pasti gua nggak ambil. Nah, gua ambil kapan ya? Pada saat dia pullback loh. Ya, pada saat dia pullback masih di daerah itu kan, itu yang gua ambil. Nah, dia masih bisa ambil nggak? Ya, teman-teman masih lihat ini masih ada potensi untuk diambil karena dia masih ada di area itu kan, ya. Nah, cuman teman-teman lihat ya, ini ada beberapa candle-candle ini itu masih menolak untuk naik dan volumenya belum belum kelihatan, ya. Lu kalau misalnya tetap mau masuk ke daerah sini, silakan, nggak masalah karena apa kita lihat katalisnya juga semua masih utuh kan. Cuma sektornya itu masih belum. Ya, sektornya masih belum bergerak. Ya, kalau sektornya belum bergerak, lu mungkin masih harus nunggu. Ya, lu masih ada potensi untuk nunggu di situ. Ya, kalau gue pakai line chart, lu mungkin bisa lihat ya, itu mulai V-shape, kita tinggal tunggu dia hold aja deh. Ya, yang penting ya sektornya. Sektornya kalau dia belum jalan, eh, ya, ya rada-rada repot ya. Karena dia nggak disupport oleh power untuk sektornya. Ya, kita lihat setelah ini ya, setelah basic material itu lebih cenderung ke arah shipping. Nah, memang yang properti kita memang lihat udah mulai ada yang masuk. Lu mungkin bisa cek
BSDE, SMRA, CTRA, lu mungkin bisa cek dari situ. Memang sudah ada aura untuk mereka masuk. Lu cek deh. Mungkin teman-teman yang ada di apa broker summary lah, apalah segala macam ya, lu cek lah. Ya, beberapa hari ini memang auranya itu ada masuk ke daerah properti. Ada, ya ada. Cuman belum gede aja. Ya lu cek aja dulu lah. Lu lihat lihat bener gak? Oke, nah kalau dia udah mulai bergerak, itu enak. Ya, ini untuk BKSL ya. Udah ya, cukup ya. Kalau Mina, Padi, PSKT, gue nggak sentuh dulu. Oke, gue nggak sentuh dulu karena dia masih masalah kan, masalah hukum kan. Itu udah trading system saya. Karena dia masalah begitu, kan kita nggak bisa tahu ya tiba-tiba polisi ketok palu, kemudian habis itu ada yang ditangkap, kan lu bubar lagi kan? Ya kan? Nah, gue nggak mau. Cuman karena kenaikan harganya doang, kemudian masuk, gue nggak mau. Ya itu bukan bagian dari trading system saya. Ya ngapain gitu loh gue berurusan kan? Itu sama kayak lu hidup sehari-hari lah. Lu udah tahu itu bermasalah, ngapain lu datengin? Paham nggak? Ya kecuali memang lu mau bergabung dengan masalah itu, ya itu mungkin beda kan. Nah kalau sama kayak gitu, sama kayak kalau dia ada corporate action, sama kayak di forex juga. Kalau sebentar lagi ada data, gue lebih baik gue nggak trading, karena gue nggak tahu dia akan kemana. Ya lu mau kayak right issue segala macam kan, right issue, corporate actions apapun gitu ya. Gua nggak tahu apa yang akan dia lakukan. Memang iya, pasti akan dinaikkan. Karena biar bagus kan, biar kinclong kan, biar tertarik orang-orang kan. Cuman bagaimana kalau gagal? Kalau gagal kan berarti lu langsung bubar kan. Ya daripada seperti itu, kecuali ya, nggak ada lagi saham lain. Cuman dia doang. Ya sudah, gue ikut. Tapi karena ada saham yang lain ya, sudah gue lebih baik fokus ke tempat lain. Paham ya? Ya, gue lebih baik gue menghindari masalah. Mungkin gue memang tidak seagresif itu. Karena itu udah di bagian dari trading system saya, ya udah. Saya tetap melakukan kayak gitu aja udah. Ya kan? Ya, toh gue masih bisa punya kesempatan untuk masuk lagi kok. Gitu. Ya, oke. Seger ya. Seger, ya memang sih. Cuman dia turun sampai, oh ya ini, nggak nyampe lagi Pak. Ini gue gambar ulang ya. Nggak nyampe lagi masalahnya. Ini kan adalah yang kemarin tuh. Kalau kalau ambil yang ini kan daily ya. Udah gue pakai daily aja biar agresif ya. Nah kalau lihat daily, berarti dia pullbacknya benar-benar itu ya, dalam ya. Tapi oh ya, memang memang segitu ya. Memang segitu. Nah, ini dia pullbacknya kan dalam ya, pullback dalam. Nah, karena dia pullback dalam, dia sempat retest sih. Cuma retestnya bawa kan. Jadi kalau gue mau ambil gimana? Gue tetap bisa ambil ini. Ya, tetap bisa ambil. Dia masih di area itu kok. Kemudian habis itu lu lihat ini ya, ini ada gap di situ kan. Ini kayak sama kayak MBMA segala macam ya. Bener ya? Ya ini harusnya harusnya menjadi kemenangan yang cukup mudah lah. Harusnya menjadi kemenangan cukup mudah karena di di sisi katalis segala macam juga dia utuh kan. Dia juga adalah salah satu calon ya. Calon untuk waste to energy salah satunya. Oke. Ya, tapi di satunya lagi adalah dia juga punya proyek yaitu smelternya nikel, tapi itu anak perusahaannya SMGA ya, anak perusahaannya kan. Ya, tapi pasti ada inilah, ada efeknya lah ke situ. Oke, tapi yang mungkin yang paling dekat yang kita lihat ya katalis untuk SGER itu adalah si waste to energy. Katalis yang paling dekat ya. Ya, katalis yang kedua itu adalah soal harga nikel. Ya tinggal ikutin aja SMGA seperti apa. Tapi kalau kita mau buy, berarti stop lossnya tetap di bawah sini ya. Di mana dia? 390 ya. Oke. Ya kalau lu mau masuk daerah Gopek ini, ya berarti mungkin porsinya sudah tidak sebanyak ya. Sebanyak kalau lu mungkin pada saat dia pullback. Ini kan sama ya, volume-volumenya juga hampir boleh nggak ada ya. Mungkin mungkin masih akan ada pullback yang soal volume-volumenya nggak naik sama sekali. Ya, ya, oke. Kemudian habis itu Oasa. Oasa ini kayaknya udah susah untuk kita kejar deh. Benar nggak? Oh, enggak ya, masih di daerah situ ya. Oke, dia masih nih. Bentar, teman-teman lihat ya. Ini kita pakai daily aja udah. Ceritanya agresif nih. Nah, kalau teman-teman lihat Oasa, itu kan ada di daerah situ tuh. Nih, lihat nggak? Ini ya dia sebab pullback dari situ kan.
Ya, jadi kalau memang nanti dia, tapi ini volume udah naik sih. Ya, ini adalah salah satu ini kan, salah satu yang kita proyeksikan akan jadi pemenang untuk tender si kalau lu lihat kriterianya. Nah, teman-teman gini deh. Ya, ini sekalian karena udah bahas OASA kan. Lu tinggal masukkan semua kriteria yang dimaui oleh Danantara. Ini kan saya udah posting di ini ya, di Tele kan. Nah, lu tinggal lihat dia cocok nggak? Nah, tinggal lu lihat aja. Dia pernah nggak ngoperasiin lebih dari 1.000 ton per hari? Lu cek. Ya kan? Dia punya kapabilitas untuk financialnya oke nggak? Nah, lu cek aja semua itu lu akan dapet lah. Nah, cuman ya asetnya gue lupa ya. Asetnya ada nggak ya sekitar 3 triliun ya, 2,5 triliun, 3 triliun ya. Lu cek lah. Ya, tapi ini adalah salah satu. Ya, tapi kalau lihat dari volumenya, ini udah keren sih. Ya, ini udah keren ya. Jadi dia turun, ya ini berapa kali ya? 1, 2, 3 kali. Ya, yang pertama oke lah, mungkin lu nggak berani ya. Tapi yang kedua kan harusnya lu udah berani. Karena volumenya udah ketahuan kan. Yang ketiga juga harusnya lu udah berani. Ya kenapa ya gue nggak bahas OASA ya kemarin ya. Ya, malah kita ngelihatnya itu yang satu lagi ya. Ya, jadi otomatis teman-teman lihat ya. Kalau lu lihat trading system kita, dia masuk di sini kan. Ini satu kita masuk. Kemudian habis itu di sini kan kita nggak masuk dong. Tunggu dia pullback. Nah, ini adalah tempat kita masuk. Oke? Ya, ini contoh lagi ya. Tadi kan gue nggak sempet keluarin contoh OASA kan. Nah, ini contoh lagi. Ini dia cuma mengulangi proses yang sama nggak? Ya, gue cuma tinggal ngelihat, trading system keluar nih. Ada nih alatnya. Udah lu tinggal beraksi. Kalau gue ngincar OASA. Cuma waktu itu gue ngincarnya malah Toba. Nih, Toba. Ya, nih Toba, ini yang gue incer kan. Ya, kemarin itu kan dia daerah-daerah situ tuh. Ya, kemudian habis itu ini yang pada saat market lagi jelek itu tuh. Ya, market jelek, kemudian habis itu nah ini gue mau tunggu V-shape-nya. Udah kan? Ya, cuman volumenya itu tidak sebesar Oasa. Kalau 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 ngecek Oasa sama Toba, ya pasti akan beli Toba lah daripada beli Oasa daripada Toba. Ya. Oke? Jadi moga-moga nih si Oasa itu masih ada kometnya nih. Kalau dia ada komet, kita masuk. eh Break nggak? Oh iya, dia break hari ini. Ya, ini kemungkinan besar ada komet lah. Ya, moga-moga sesuai kita mau masuk. Ya, oke. Ini untuk asa. Oke, gua ambil satu lagi ya. Yang harganya agak gede, pullback Petro Mora, sektor PP. Oh enggak. Udah yang PP-PP-an gua nggak main, Pak. Konglo-konglo itu kayak Mora nih. Kayak Petrosia mungkin oke lah, dia masih punya katalis. Kayak Mora, lu cari katalisnya apa? Ya, paling paling ketemu nanti dia mau ini ya merger sama DSSA segala macam. Nah, itu kayak gitu-gitu. Udahlah, FTSE aja mengeluarkan perusahaan-perusahaan yang mau merger, mau akuisisi. Lu coba bayangkan. Ya, masa iya FTSE lu. Terus habis itu lu ikutan gitu. Ya, lu ikutan oh karena dia mau merger, karena dia mau akuisisi. Ya, dia walaupun dia membekukan ke MSCI ya. Tapi dia udah bilang kan, yang tidak include di dalam pembekuan itu adalah kalau misalnya mereka ada saham-saham yang akan delisting, bangkrut, merger, akuisisi, kan itu akan dikeluarkan kan. Itu ya. Kira-kira apa isi pertemuan Kolo? Gua nggak mau tahu, Pak. Itu udah pasti gua nggak tahu kan. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa kita kita jangkau, udah kita nggak perlu tahu, Pak. Gitu ya, jangan gara-gara pertemuan itu kemudian harga naik kemudian kita ikut, itu nggak ada di dalam trading system. Itu sesuatu yang tidak bisa lu jangkau, yang tidak yang di luar kapabilitasnya kita jangan disentuh, itu aja. Ya, contoh misalnya kayak lu meramalkan kalau ini akan menang dalam waste to energy, kan kita nggak bisa ngomong, kita nggak tahu gitu loh. Contoh misalnya kayak gue tahu nggak sih si Oasa akan menang, gue nggak tahu. Ya, cuman gue tinggal mempersiapkan diri aja. Oh, ini kriterianya ini. Oh, ya udah, gue tinggal siap-siap di daerah mana, gitu ya. Jadi saham-saham apa, kriteria-kriterianya seperti itu gitu loh. Jadi bukan eh, benar ya, kita kita bukan tukang ramal soalnya. Kita nggak tahu dia dia siapa yang akan menang, kita nggak tahu. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah yang kita bisa kendalikan, ini yang kita pegang.
Ya kayak misalnya contoh ya, oh ada yang ini nih, misalnya si ngomongnya bandar ini yang masuk, bandar ini masuk, itu tidak bisa kita kendalikan dia mau masuknya di mana dan sebagainya. Nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan balik lagi, kenapa lu butuh trading system? Kenapa lu butuh bikin PR? Agar lu tahu gitu loh, ini pergerakan harga kenapa? Gitu ya. Minimal lu tahu gitu, dia nggak buta-buta banget gitu. Oh dia naik nih. Kenapa gua harus tunggu oasa di daerah bawah? Kenapa gua harus tunggu bumi di daerah bawah? Kan kayak gitu kan? Ya. Nah, lu punya inilah, punya punya sedikit pegangan gitu. Pegangannya ada. Ya, begitu lu punya pegangan, oh gua oke. Dia kalau turunnya terlalu drastis, oke lah, udah lah. Kita memang akui lah. Ada psikologinya di situ. Tapi habis itu dia akan ada pullback. Lu lihat, dia kan posisinya selalu begitu kan? Ada pullback. Nah, kita mau lihat pullbacknya bagus apa enggak, sehat apa enggak. Oh, kalau dia sehat, ya sudah lu mulai mulai lakukan koleksi lah. Gitu kan? Nah, kalau seandainya, oh gue nggak berani masuk di daerah pullback, ya ini bisa aja nangkap pisau jatuh kan? Oke, udah. Makanya kita siapkan ada setup yang lain. Ya, ada V-shape di situ, ada Comet di situ. Jadi buat lu yang konservatif di situ dia. Gitu. Itu trading system buat kita. Jadi bukan sesuatu yang apa ya, lu ada senjatanya, pergi ke medan perang itu lu bawa senjata, bukan konyol gitu ya. Datang udah tahu medan perang, yang diperangi itu adalah tank ya, kemudian habis itu apa senapan serbu dan sebagainya, lu bawa bambu runcing ya nggak pas. Zaman sekarang itu udah nggak pas ya, makanya kenapa apa budgetnya Kementerian Pertahanan kan begitu besarnya kan ya, karena udah nggak itu. Oke, cukup clear ya. Nanti saya share di grup aja Pak SMDR. Ya, oke. Soalnya ini udah lewat lumayan ya. Baik teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kita akan ketemu lagi hari Jumat yang akan datang. Semoga market bagus-bagus aja dari pihak kita. Ya, balik lagi teman-teman jangan pernah lupa trading system itu dibikin agar reaksi kita pas. Ya, bukan dibikin untuk kita jadi keren ya, pamer dan lain sebagainya. Enggak ada urusan soal itu. Kita bereaksi sesuai dengan apa yang menjadi alert sistemnya kita. Itu yang kita lakukan ya. Oke, sampai ketemu hari Jumat ya, teman-teman ya. Saya izin pamit, semoga bermanfaat. God bless semua. Thank you. Saya izin pamit.